geng kan. Iya kan? Contohnya rumah nih silap sana dia baca, yang ini tidak baca. Jadi tengah-tengah. Ya, 16 kakak. Apa saja Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi maka tidak akan pernah terjadi. Amin. La ilaha illallah. Orang-orang soleh itu kadang ada keistimewaan yang di luar nalar logika kita. Ya, biasanya. Ijazahnya saja. Panik, Pak. Panik ya. Apa Bang selama? Yang sama cuma ijazah, cuma berkas-berkas. Bekas sama baju di badan Iya, saja. sama baju di badan. Kondisi sekarang. Jadi katanya ini anak kebakaran, tapi ularnya kayak ular itu nanti corong sana, corong sini. Oh, ada ular ya? Iya kayak Ada ular, kayak bentuk iya. ular apinya itu iya, ya? kayak ular naga. Itu. Ular naga ya? Itu corong sana, corong sini. Makanya ada yang tidak kena, kan ada yang kena. Ada yang enggak. Untuk dugaan sementara itu sumber api berasal dari korsleting listrik. Ya, betul. Atau menampung korban ini dengan kesadaran dan keikhlasan mereka semuanya dapat tertanggulangi. Sudah berhasil juga 19. Nama Abu Sri Yuto. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Inilah suasana pasca kebakaran Satu Ilir Palembang. Puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk yang berada di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, hangus terbakar. Di tanah kering bebatuan. Kebakaran yang terjadi pada hari Selasa 19 Juli 2022 menghanguskan 19 rumah warga tanpa tersisa. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Kini mereka harus merelakan tempat tinggal mereka dan bermalam di dalam tenda yang disiapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Seperti jadi saksi. Tim Tagana Dinas Sosial selalu siap melayani apa saja yang dibutuhkan saudara kita ini. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Di sini mereka dapat mendapatkan layanan psikologi maupun bantuan lainnya. Lama mati ditelan
saya menjumpai salah satu anak korban kebakaran. Adek, mungkin bisa ceritakan siapa namanya, Dek? Nama saya Dinda. Sama nama Dinda ya. Usia berapa? Usia 19 tahun. Nah, mungkin Adek bisa ceritakan asal muasal Adek tahu terjadi kebakaran di sebelah sana itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Pas terjadi kebakaran masih di dalam kamar sama mama. Ada suara tetangga yang minta tolong, teriak. Terus pas keluar jenguk api sudah besar di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Yang sama cuma di jasa, cuma berkas-berkas. Bekas sama baju di badan Iya, saja? sama baju di badan. Sama Semoga baju. pemerintah bisa membantu kami untuk bisa membangun rumah ini walaupun tidak sebesar ini lagi. Yang penting kami bisa mendapatkan tempat istirahat yang layak walaupun tidak besar. Nanti coba saya nanti sama Pak Camat juga, sama Kabalai Pemukiman dan Penyediaan Perumahan, kami coba memetakan dulu di atas kertas dulu mau diapain ini desainnya, penataan kawasannya. Nanti bisa didapatkan gambaran, baru kita bisa mengajukan proposal ke kementerian. Kementerian maupun mungkin perusahaan-perusahaan terdekat untuk Ya, bisa untuk CSR ya, bantuan untuk bedah rumah dan sebagainya. Tapi kan kemarin minimal Pak Gubernur sudah memberikan bantuan 5 juta per rumah kan, yang merupakan yang bisa digunakan untuk rumah tukang. Sementara material sudah masuk dari beberapa perusahaan untuk membangun rumah. Tinggal kita sekarang bermain di aturan nanti. Ya, dan ini biayanya akan mahal kalau di bantaran sungai ini, karena fondasinya harus menyentuh tanah keras dan fondasi tiang, itu yang buat mahal. Jadi duit itu nanti habis di tiang aja. Habis di tiang aja ya. Ya, dan kita coba carikan alternatif solusi lain, mungkin dengan Pak Camat, apakah mereka ini mau beli rumah subsidi ya, dan nanti kita mendapatkan rumah. Itu yang akan kita lakukan. Ada sembako dan dari berbagai komponen masyarakat juga sudah banyak di sini. Dan memang di balik kesusahan itu pasti ada godaan. Dari semenjak hari pertama kejadian, dari CSR bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan yang di sekitar tempat kejadian ini telah membantu, terutama karena kegiatan evakuasi dilaksanakan, kami minta bantuan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan ini, support mereka tetap untuk menampung korban ini dengan kesadaran dan keikhlasan mereka, semuanya dapat tertanggulangi. Kami juga sudah menyiapkan posko kebakaran yang berdekatan dengan lokasi, kemudian juga kami menyiapkan musola Jauharul Islam untuk trauma healing. Alhamdulillah semuanya terlaksana sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada saat kami mendengar informasi bahwa ada kebakaran, kami langsung melakukan aksi cepat tanggap dengan seluruh jajaran baik Polda, Polrestabes maupun Polsek langsung dikerahkan untuk membantu baik itu evakuasi korban maupun pengamanan, jangan sampai ada terjadi tindak pidana yang lain. Dan kami juga turun tangan sampai kami juga memberikan bantuan untuk pemadaman kebakaran. Baik dari Polair kemarin kita ada 3 kapal yang diturunkan langsung merapat ke tepi sungai untuk membantu memadamkan, dan alhamdulillah sampai saat ini pun kami tetap mengawal, menjaga masyarakat agar mereka merasa aman, nyaman dan tidak merasa larut dari masalah ini. Untuk tim dari baik Inavis maupun Lab 4 Polda sudah turun dan dilakukan polis lain juga kemarin dilakukan penyelidikan untuk dugaan sementara itu sumber api berasal dari korsleting listrik. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Ada hal unik di balik musibah ini yang menyisakan sebulir cerita mengenai kucing dan salah satu rumah warga yang tidak dilahap api. Kali di sana
ada jawab. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, saat kejadian semua habis hangus terbakar dan rumah Bapak tidak? Yang mana? Rumah? Rumah mana? Yang lain terbakar, rumah Bapak enggak? Kena lantaran gitu nih Pak, dari ada ingonan kecil. Kucing kan? Kucing tadi tuh ibaratnya iyalah untuk ngawak inilah kan. Jadi kami juga ibaratnya ilahi wa ta'ala mereka menyerahkan diri kan. Akhirnya rumah ini silap sana dia baca, yang ini dia baca. Jadi tengah-tengah. Barang tuh nembak dia kan tak baca apa, tak baca dia nak nyambung tak tengah apa Pak. Itu lantaran dari yang kuasa kalau Pak. Allah Dari Allah kalau. Dari Allah Subhanahu wa taala Ya, Maha Adil. ya. Mungkin pandangan manusia rumah ini banyak aneh-aneh yang lain. Alhamdulillah, Oh ya. Tapi tidak tahu Allah Subhanahu wa taala karena Yang tak lain bergeser. baca kena, Pak. Apa Amin. saja Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi maka tidak akan pernah terjadi. Amin. La ilaha Amin. illallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, di sisi lain kebakaran di Kota Palembang di Satu Ilir, tepat berada di samping sebelah kanan lokasi kebakaran, itu ada makam buyut Timbul Laut yang menurut keyakinan warga ini buyut yang juga cukup sangat keramat, dan keyakinan warga juga adanya makam ini sehingga lokasi kebakaran itu tidak sampai ke lokasi buyut Timbul Laut ini. Bahkan ketika kalau ini terbakar mungkin lebih besar lagi kalau menurut warga akan menjalar sampai ke pabrik yang ada di pabrik cat yang ada di belakang makam buyut ini. Nah, ini posisi sebenarnya memang benar-benar jarak 1-2 meter. Ternyata memang cukup luar biasa ini. Cukup luar biasa. Jadi posisi keyakinan warga itu cukup juga bisa kita pahami karena memang kenyataannya di lokasi ini berdekatan sekali dengan makam tersebut, dan di samping sebelah kanan saya ada warga yang memang benar-benar meyakini. Bu, tolong bisa kesini sedikit Bu. Nah, Ibu bisa ceritakan Bu, ini makam buyut ini seperti apa Bu ketika kejadian kemarin kebakaran Itulah ada ini adanya kucing ini keluar dari Ibu madep sebelah sini Bu. Jadi katanya ini ada kebakaran, tapi ularnya kayak ular itu corong sana, corong sini. Oh, ada ular ya? Iya, kayak ada ular. Kayak bentuk Iya, ular apinya itu iya, ya? kayak ular naga kayak itu. ular naga ya? Itu corong sana, corong sini. Makanya ada yang tidak kena, kan ada yang kena. Ada yang tidak kena, ada yang kena ya. Tapi kelihatannya corong api itu berasal dari sini ya, berasal dari makam sini atau memang kelihatan? Dari sana. Dari sana ya. Iya. Justru yang dari sini nggak sampai Iya, ke sini nggak ya. sampai sini. Yang colong ular seperti ular itu tadi nggak sampai ke sini Nggak, ya. loncatlah ke sini. Loncatlah ke Kena sini. kan rumah yang buruk ini. Kena rumah yang baru ini. Jadi cerita warga juga bahwasanya tokoh Kota Palembang juga Bapak Harnojoyo ya pernah juga sampai ke sini katanya untuk dirawat, untuk dijadikan diabadikan lah semacam museum atau semacam tempat yang bisa untuk dilestarikan ternyata. Namun sampai sekarang juga kondisinya masih ya seperti ini, belum terawat dengan baik. Ada sentuhan-sentuhan lagi dari pihak pemerintah Kota Palembang bahwasanya memang ini makam ini ya makam salah satu makam yang patut untuk kita lestarikan ya. Bisa diceritakan sedikit Bu? Saat kejadian api sehingga tidak menjalar ke sini. Nggak tahu juga ya loh jalan sini tuh dari sana ke sini muter ke sini lagi, nggak muter kemana-mana, pokoknya dari sinilah tidak kemana-mana lagi. Mungkin ada buyut ini. Tidak sempat ya sampai ke Tidak. ini enggak. Ibu percaya kalau buyut ini jago di sini? Mungkin kita tidak tahu apa dia yang jago, kita tidak tahu, tidak ngerti juga. Pong keyakinan buyut ini yang ada. Kalau nggak ada buyut ini habis mau. Habis semua orang yang ada di sini sekitar sini. Sementara rumah ibu sendiri tidak anu ya? Rumah aku di sebelah itu. Pas di sebelah sini Iya. ya, pas di belakang rumah buyut ini ya. Kita aku yakin percaya kan sering dikunjungi. Sering dikunjungi juga. Emang jadi ada misteri-misteri yang patut juga kita
bukan kita percaya, namun patut juga kita bisa memahami kondisi masyarakat, mindset masyarakat. Masih ada yang percaya hal-hal mistis, dan namun juga kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada hal-hal gaib yang tidak bisa kita lihat. Dengan ketika ada terjadi gempa, kebakaran atau apapun yang secara gaib itu ada yang melindungi. Pemirsa, kali ini tadi kan kita sudah berbincang-bincang sama warga yang katanya ada suasana mistis, suasana lain pada saat terjadi kebakaran. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Muhajir, Ustadz Muhajir, dan sebelah kanan saya ada Kak Basar yang notabene juga peduli terhadap situs-situs purbakala maupun situs-situs yang berbau mistis. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz apa yang disampaikan masyarakat tadi, ada nggak kaitannya dengan hal-hal seperti ini? Bisa diceritakan sedikit. Jadi pemirsa, kejadian yang di luar nalar kita terhadap makam-makam orang soleh namanya, itu bisa terjadi karena sudah dijamin di dalam Al-Quran. Dalilnya apa? Waqatilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jadi orang-orang soleh itu kadang ada keistimewaan yang di luar nalar logika kita. Ya, biasa disebut kalau bahasa kita keramat atau karomah. Nah, jadi itu bisa terjadi. Memang Allah Ta'ala berikan kelebihan ya kepada umat-umatnya yang memang di dalam kehidupannya sehari-hari dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan setelah meninggalnya. Jadi benar pemirsa, jadi di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya, Allah ini gaib ya. Jadi ada di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu kita harus percaya kepada yang gaib. Iya, betul. Jadi jangan tidak boleh dijadikan dasar ya. Menjadi ada kesirikan di situ ya. Cuman kita sebagai umat yang tahu dengan apa tadi yang gaib-gaib itu kita wajib meyakini ya. Kita meyakini akan, tetapi jangan sampai kita salah persepsi. Jangan sampai sirik. Nah, ini sebenarnya ada Kak Basar yang luar biasa, selalu berada di suasana yang masyarakat kesedih, masyarakat Pak Basar selalu hadir di sini. Nah, ini kebetulan Pak Basar juga ada di lokasi makam ini yang kata juga rencananya ini paling gampang katanya untuk dipugar karena memang ini bisa untuk dikerjakan. Mungkin bisa diceritakan Pak? Kalau ini kan sederhana ya. Ini kan cuma satu. Ini melalui bantuan CSR juga bisa, tinggal dimanisin aja. Tinggal dimanisin saja. Dipercantik sehingga ini bisa dijadikan objek juga wisata religi ya. Wisata religi. Bisa. Jadi saksi gembala kecil menangis sedih. Bantuan demi bantuan terus bergulir berdatangan. Tokoh masyarakat Ahmad Basarudin yang juga Kepala Dinas Perkim Sumatera Selatan berkesempatan secara langsung untuk datang dan menyerahkan bantuan kepada saudara kita korban kebakaran ini. Semangat nih ya, semangat lah Pak. Ya namanya Bapak menyemangatin kita semangat juga lah Pak. Mantap. Walaupun rumah kita habis Pak, kita semangat, harus semangat. Ibu-ibu galau. Bapak-bapaknya lagi nyari duit. Amin. Ini kan ada Pak Ustadz. Aku tadi dibisik ke Pak Ustadz, katanya innama al-usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Warga begitu haru setelah menerima bantuan dan berdoa bersama untuk keselamatan semua. Tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Daeng, kamerawan Mamat dan Buce, TV Sumsel mewartakan. Barangkali di sana
ada